Oke teman-teman, ini saya kebetulan menggunakan salah satu alat yang biasanya untuk mendeteksi adanya kamera untuk penyadap atau yang lain, tapi ini sudah saya konfigurasi, kemudian saya rubah sedikit supaya dia bisa menerima sinyal-sinyal tertentu dari gelombang rendah. Ya, kalau saya dekatkan ke HP ini dia akan sedikit berkedip, bisa dilihat. Oke, ya. Dia menangkap gelombang elektromagnetik. Jadi ini kebetulan jarak yang aman, tidak ada gelombang elektromagnetik di sini. Ya, Anda perhatikan kalau ini saya dekatkan di area yang ini. Oke. Ini menunjukkan ada aktivitas elektromagnetik yang sangat kuat di sini. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada aktivitas elektromagnetik yang sangat kuat pada benda-benda yang ada di sini. Ini menunjukkan benda-benda di sini memiliki medan elektromagnetik yang kuat. Dan ketika saya agak menjauh, dia akan kembali normal. Ketika saya dekatkan lagi, dia akan kembali bereaksi. Ini menunjukkan adanya eksistensi entitas atau gelombang elektromagnetik yang aktif di area tersebut. Ya, dan ini membuktikan bahwa benda-benda yang ada di sini atau kumantong koleksi saya memang memiliki pancaran gelombang radiasi elektromagnetik yang cukup kuat. Oke, sekali lagi yang terakhir sebelum kita berlanjut nanti ke bahasan. Oke, teman-teman sudah bisa menyaksikan. Oke, ketika ini saya dekatkan ke handphone, radiasinya nggak terlalu besar, bahkan bisa dibilang sangat kecil. Tapi begitu saya Oke, sekian dulu ini pembuktian dari aktivitas elektromagnetik pada benda-benda yang mengandung entitas. Saksikan penjabarannya di Kang Surowangi Channel. Terima kasih. Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, konten yang pertama dan yang kedua mengenai anak kembar banyak sekali yang mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp saya, dan banyak sekali pun menanyakan apakah ada risiko atau tidak, apakah ada efek negatif dari memelihara anak-anak ambar ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit membuka pengalaman saya berdasarkan apa yang saya alami, istri saya alami, dan anak-anak saya alami. Diawali dari niat untuk kehadiran eksistensi dari kumantong atau anak kembar itu sendiri di tengah-tengah Anda. Konsep mental Anda, penerimaan Anda, menerima mereka sebagai apa, kemudian Anda menempatkan mereka sebagai apa, dan apakah Anda hanya akan mencari benefit dari itu atau Anda memang berkeinginan untuk menjadikan anak-anak ini sebagai bagian dari keluarga Anda. Konsep dasar ini yang menjadikan saya selama ini tidak pernah menerima gangguan apapun dalam bentuk gangguan esoterik maupun gangguan energetik, karena konsep mental saya menerima kehadiran mereka, apapun itu, jodoh dengan saya bisa
ada di tengah keluarga saya, berarti mereka memang memiliki kesempatan untuk bersama-sama dengan saya dan keluarga. Entah mereka memiliki fungsi atau tidak, wallahu alam, saya tidak terlalu memperdulikan, tetapi eksistensi mereka secara energi, saya, istri saya maupun anak-anak saya tidak pernah terganggu walaupun bisa merasakan. Dan selama ini tidak pernah ada penampakan seperti yang banyak orang pikirkan mengenai keberadaan anak ambar atau entitas yang seperti ini. Oke ya, itu yang pertama yang menurut saya teman-teman harus tahu dan cukup buat saya sharing ini, membagikan ini sebagai tambahan informasi aja. Tetapi jika Anda secara mental, konsep mental Anda belum siap untuk menerima kehadiran mereka, saya sarankan lebih baik jangan. Ya, karena memang butuh konsep mental yang kuat bahwa mereka ada di tengah-tengah keluarga Anda nantinya, ya harus diperlakukan sebagaimana partnership itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Atau jadikan mereka anak-anak Anda dalam tanda petik, teman seperjalanan dalam perjalanan spiritual Anda ini. Bagi Anda pecinta metafisika maupun supranatural, hal ini tentu tidak menjadi masalah karena Anda akan terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi bagi Anda yang belum siap dan masih awam, ada baiknya berpikir ulang untuk menempatkan mereka dalam bagian rumah Anda. Untuk teman-teman amulet lover, mungkin kumantong salah satu opsi yang menarik untuk menjadi bagian dari koleksi item, ya, collection item yang bisa dibilang wajib dimiliki karena memang punya ciri khas dan uniknya dari kumantong itu sendiri. Kembali lagi, terserah kepada Anda dan ini merupakan bagian dari pilihan hidup Anda. Oke. Saya juga memiliki satu jenis seperti lockrock karena pada tayangan sebelumnya saya belum pernah menampilkan. Ini adalah lockrock yang berbentuk seperti bayi. Ini bukan yang asli karena ini hanya dari gypsum dicampur dengan bahan-bahan khusus. Kemudian ada juga yang lokar, anak bajang atau anak ambar yang dalam telur resin seperti ini. Ini produk lokalnya juga ada yang berbentuk janin di dalam kandungan, diibaratkan ada yang seperti ini. Jadi memang ada ciri khas tertentu dari anak ambar, baik itu yang masih berbentuk janin sampai berbentuk anak remaja. Masing-masing memiliki kekhasan tersendiri dan cara berkomunikasinya pun masing-masing. Karena kebetulan saya dari kecil memiliki kebiasaan dan memiliki talent untuk bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang seperti ini, jadi hal tersebut tidak menjadi masalah. Awal-awal memang untuk istri saya agak kurang menerima, ya. Tapi satu kejadian ini saya sedikit sharing tentang kumantong. Saat itu istri saya sedang hamil muda, kebetulan naik ke tangga dan di ujung tangga diberi penglihatan tentang kehadiran satu sosok yang agak mengerikan. Kebetulan karena istri lagi hamil, itu kaget dia dalam posisi naik tangga. Ini tangga, misalkan ini tangga naik ke atas, dia hampir jatuh ke belakang. Nah, dalam kondisi sadar dan tidak sadar, istri saya saat itu seakan-akan merasa kayak ada tangan anak-anak yang menopang sehingga dia nggak jatuh dan tangannya bisa memegang ke pinggiran tangga itu, pegangan tangga. Dan di situ mulai sejak itu konsep mental istri saya yang dari awalnya tidak
mempercayai, kemudian percaya dan menerima kehadiran mereka, bahwa selama kehadirannya tidak dianggap sebagai pengganggu, mereka tidak akan hadir sebagai pengganggu. Ketika kehadiran mereka dianggap sebagai teman, mereka akan hadir sebagai teman. Nah, inilah interaksi yang saya katakan sebelumnya adalah simbiosis mutualisme, di mana interaksi ini akan terjadi dengan baik apabila kita memiliki konsep mental yang baik, ya. Kemudian ada juga teman-teman yang bertanya, kok roh anak-anak? Di awal cerita saya menceritakan bahwa mereka takut dengan adanya entitas yang galak, tetapi ketika jadi ambar, kenapa mereka bisa memiliki benefit untuk proteksi? Ini hal yang menarik juga sebenarnya. Penjelasannya seperti ini. Ketika roh anak-anak tadi yang masih bersih, kemudian dia mengembara, dalam proses dia kebersediaannya dia masuk dalam boneka-boneka ambar ini, kemudian dia mendapatkan blessing oleh orang-orang yang memang menjadi amulet maker dan membuat anak ambar atau kumantong itu tadi, aura tadi dipancarkan menjadi lebih kuat, ya. Aura dari roh anak-anak tadi diinduksi, diberikan blessing secara khusus sehingga dia memiliki daya tambahan, sehingga dia memiliki pancaran energi yang lebih kuat. Kemudian ditambah juga dari doa dan sigil yang diberikan dari Bante Acan Lursi atau amulet makernya, supaya energinya juga semakin kuat dan bisa segera menyelesaikan keterikatannya, kemelekatannya dengan mungkin ada sesuatu yang belum diselesaikan di alam kita ini. Oke? Mungkin ini bisa menjadi penjelasan bagaimana entitas seperti kumantong ada di tengah-tengah kita, disadari atau tidak bahwa itu ada, dan banyak orang yang sudah mulai menerima keberadaannya. Sekali lagi, anggap saja tayangan ini sebagai informasi dari para pecinta amulet, yang kebetulan saya sendiri juga pecinta amulet yang ingin berbagi kepada Anda melalui tayangan di Kang Suruwangi Channel. Lanjutkan di bagian berikutnya mengenai bagaimana memperlakukan kumantong ini supaya Anda bisa mengetahui lebih jelas tata cara merawat, memelihara, dan merawat kumantong-kumantong atau anak ambar ini. Saksikan terus Kang Suruwangi Channel.